Selamat datang kembali di sini. Kali ini kita mau coba selami satu konsep yang menurut saya menarik banget nih dari bab 30 materi Anda. Ada ide soal pernyataan misi universal. Mm-mm, Sebuah misi yang katanya bisa berlaku luas ya, buat pribadi, buat kerjaan juga. betul sekali. Nah, tujuan kita sekarang ini mau coba ngupas lah ya. Apa sih inti pernyataan ini? Kenapa dianggap penting banget sebagai panduan gitu. Cuma 12 kata loh. Iya, cuma 12 kata, tapi dampaknya itu bisa dalam sekali. Sumber Anda menyajikannya memang sebagai fondasi kepimpinan, bahkan kehidupan. Oke. Penasaran nih, apa bunyinya? Langsung saja ya. Pernyataannya begini, Ya. meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup semua pemangku kepentingan. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup semua pemangku kepentingan. Pendek ya, tapi rasanya kok padat banget maknanya. Gimana kita memahami ini dalam konteks yang lebih gede ya? Nah, sumber Anda itu menempatkannya dalam kerangka meta leadership. Meta leadership, apa tuh bedanya sama manajemen biasa? Beda-beda. Ini bukan soal ngurusin kerjaan kecil-kecil atau bahkan strategi besar aja. Kalau manajemen, itu ibarat memastikan mesin kapal jalan lancar, gitu ya. Oke. Meta leadership itu lebih kayak menentukan arah tujuan kapalnya mau kemana, terus memastikan semua penumpang, kru, selamat. Muatannya juga dijaga. Ini soal visi besar dan stewardship. Stewardship, kayak rasa amanah gitu ya? Tepat. Rasa amanah, tanggung jawab buat ngelola sesuatu yang dipercayakan ke kita. Sesuatu yang lebih besar dari tugas harian. Nah, pernyataan misi 12 kata ini, itu wujud dari semangat stewardship itu. Oke. Jadi ini soal gambaran besar dan tanggung jawab yang menyeluruh ya? Sip. Coba kita bedah satu-satu deh komponennya. Pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini cuma soal duit aja, atau gimana? Jauh lebih luas dari sekedar uang atau profit semata. Tentu, kebutuhan dasar material buat hidup layak itu masuk. Tapi yang ditekankan di sumber Anda itu juga aspek keadilan, kesetaraan, terus kewajaran dalam sistem ekonomi atau penghargaan. Keadilan, kesetaraan, Iya, ini nyambung banget sama yang disebut Herzberg itu loh, soal dissatisfiers. Oh, teori Herzberg ya. Faktor-faktor yang kalau nggak ada bikin orang nggak puas. Nah, itu dia. Kayak gaji yang layak, kondisi kerja aman. Kalau ini nggak terpenuhi, ya jelas orang nggak puas lah. Tapi kalau ini terpenuhi pun, belum tentu bikin orang semangat atau bahagia gitu. Oke, beda ya sama misi perusahaan yang kadang cuma fokus kejar profit buat pemilik saham gitu. Banget. Misi yang sempit gitu mungkin kurang gregep ya, kurang bisa menggerakkan hati banyak orang. Kesejahteraan ekonomi di sini lebih fundamental dan adil cakupannya. Ngerti. Jadi ini fondasinya ya, kebutuhan dasar dan keadilan ekonomi. Terus bagian kedua, kualitas hidup. Wah, ini kayaknya lebih dalam ya, personal gitu. Betul sekali. Kualitas hidup ini menyentuh sisi, kebutuhan batin kita sebagai manusia. Yang seringkali agak terabaikan mungkin ya di tempat kerja. Kebutuhan batin kayak gimana tuh contohnya? Ya, kayak kebutuhan buat dapat tantangan yang bikin kita tunggu, kesempatan buat mengembangkan diri, terus bisa berkontribusi ke sesuatu yang rasanya bermakna gitu. Sama hubungan antar manusia yang positif. Mhm. Ada poin yang menarik banget di sumber Anda. Katanya, mayoritas orang itu sebenarnya punya potensi jauh lebih besar dari yang dibutuhkan kerjaan mereka sekarang. Oh ya? Iya, ini kan kayak pemborosan sumber daya manusia yang luar biasa kan? Sayang banget potensinya nggak keluar semua. Wah, iya juga ya. Terus kalau kebutuhan kualitas hidup ini kayak tantangan makna, pertumbuhan tadi nggak terpenuhi di kerjaan, apa akibatnya? Nah, ini nyambungnya ke sisi lain teori Herzberg tadi. Satisfiers, pendorong motivasi yang sesungguhnya. Kalau ini nggak didapat di kerjaan, Gimana? orang cenderung nyarinya di luar. Lewat hobi, komunitas, atau kegiatan lain. Atau bisa juga mereka nuntut kompensasi lain di tempat kerja. Minta gaji lebih tinggi atau waktu libur lebih banyak. Oh, bukan karena butuh uangnya banget, tapi Bisa jadi sebagai semacam ganti rugi gitu. Kompensasi buat kepuasan batin yang nggak mereka dapatkan di situ. Keseimbangan hidup, work-life balance, itu juga masuknya ke ranah kualitas hidup ini. masuk akal banget sih penjelasannya. Oke, komponen terakhir nih, dan ini kayaknya penting banget. Semua pemangku kepentingan. Siapa aja nih yang dimaksud kok rasanya luas banget ya cakupannya? Memang luas sekali. Dan justru di situ intinya.
Pemangku kepentingan atau stakeholders itu bukan cuma pemilik atau pemegang saham aja. Bukan cuma mereka ya? Terus siapa aja? Ya, siapa saja yang punya kepentingan atau ikut terpengaruh oleh sukses atau gagalnya suatu usaha atau organisasi. Pelanggan jelas masuk, karyawan dari atas sampai bawah, pemasok, distributor, komunitas lokal di sekitar tempat kita operasi. Bahkan, masyarakat luas dan lingkungan hidup juga termasuk. Wah, luas banget ya. Semua pihak. Terus peran pemimpin gimana? Nah, sumber Anda menekankan peran pemimpin itu sebagai steward, wali gitulah. Wali bagi semua pihak itu. Kedengarannya ideal banget. Tapi kan praktiknya sering ada konflik kepentingan ya. Misal, karyawan minta naik gaji, tapi pemilik maunya efisiensi. Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Dan sumbernya juga nyinggung itu kok. Tentu ada tarik-menarik. Selalu ada. Justru disitulah seni dan tugas stewardship itu. Di mana tuh? Ya, di kemampuan buat menyeimbangkan berbagai kepentingan ini. Secara adil. Dan yang penting, berkelanjutan, jangka panjang gitu mikirnya. Ah, oke. Jadi bukan cuma menangin satu pihak aja ya? Betul. Sumbernya ngasih peringatan keras soal bahaya eksploitasi. Kalau satu kelompok ngambil kue terlalu banyak, ngorbanin yang lain, wah itu bisa bahaya. Ekosistemnya jadi nggak sehat dalam jangka panjang. Akibatnya apa tuh kalau nggak seimbang? Macem-macem. Reputasi bisa hancur, pelanggan bisa kabur, susah cari orang bagus buat kerja, diliput negatif sama media. Bahkan bisa sampai ada aturan pemerintah khusus yang nargetin kita. Ini soal ngelihat manusia itu punya nilai sendiri, bukan cuma alat buat transaksi atau mencapai tujuan sesaat. Keseimbangan itu kuncinya. Jadi kerangka 12 kata ini intinya ngajak kita mikir secara, ekologis gitu ya. Ngelihat semua saling terkait, jaga keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus jadi semacam kompas buat ngelola semuanya. Nah, persis. Anda menangkap esensinya dengan baik. Kerangka ini ngasih konteks yang lebih luas buat tiap keputusan yang kita ambil, menumbuhkan rasa amanah atau stewardship tadi, dan bantu kita navigasi hubungan antar manusia yang rumit itu, baik di kerjaan maupun hidup sehari-hari. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, kita punya pernyataan misi yang kelihatannya simpel banget, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup semua pemangku kepentingan. Tapi ternyata di baliknya ada filosofi kepemimpinan yang dalam ya, soal keseimbangan, keadilan, pemenuhan kebutuhan manusia secara utuh, dan tanggung jawab ke semua pihak. Sebuah tantangan yang gak gampang pastinya ya buat dijalankan terus-menerus. Nggak mudah betul, tapi sangat berharga kalau bisa. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda para pendengar. Oh ya? Apa tuh? Coba deh, bayangkan sejenak. Gimana kalau Anda benar-benar secara sadar gitu ya, mencoba mengadopsi misi universal ini dalam interaksi Anda sehari-hari? Gimana kalau fokus pada kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup secara bersamaan untuk semua orang yang terlibat dalam lingkaran pengaruh Anda? Itu bisa mengubah cara Anda ambil keputusan di kerjaan, di keluarga, pas interaksi sama tetangga atau komunitas. Wah, Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi buat diri Anda sendiri dan buat orang-orang di sekitar Anda? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya.